Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat AKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara-saudara kita. Kepada jemaat yang telah memberikan perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Sebelum kita memulai ibadah kita masuk saat teduh. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya.
Engkau melarang mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali melanjutkan dari Kitab Jumat nomor 21 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kruk perhambaan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kitab Jumat nomor 27 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Yeah.
Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, agar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukuman-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 260, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu hari ini diambil dari kitab Matius 8 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum.
Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, "Pergi," maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, "Datang," maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, "Kerjakanlah ini," maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat pertama. Di ayat ketiga kita sama-sama bertiga. seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang
Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini dengan topik gape pasu-pasu marhite panupahiun di debata atau menjadi berkat di dalam Tuhan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu ke-10 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik 21 jemaat pindah. Pada hari ini minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 telah pindah jemaat Victoria Novia Borositanggang, Ruas Naposo, wilayah Filipi. Alamat PTN Bakolut Blok A1 nomor 7 Sungguh Minasa. Pindah keanggotaan menjadi jemaat GKI Nurdin Jakarta. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Yang kedua, baptisan. Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Pastoral baptisan kudus dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Agustus tahun 2023 pukul 10.00 WITA. Yang ketiga, Dewan Koinonia. PA Seksi Ama dan Perempuan Seresot Sulawesi Selatan. Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 yang akan datang, Seksi Ama dan Perempuan HKBP Seresot Sulawesi Selatan akan mengadakan PA. PA dilaksanakan di HKBP Tamarunang, masuk pukul 17.30 WITA. Dihimbau kepada seluruh seksi ama dan perempuan Seresot supaya menghadirinya. Yang keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, Kesekretariatan. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 kita mengantarkan persembahan ke depan altar dalam amplop untuk pos pelayanan goa. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. A. Ibadah kebaktian wilayah. Di wilayah Roma pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023 di rumah keluarga Amang MP Nababan Inang Diakones Ebor Sinaga bertempat di gedung sekolah minggu. Di wilayah Filipi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 di rumah Amang Situa PRM Sinaga Inang R Boru Tampunan bertempat di PTN Bakolu Blok B4 nomor 14. Kebaktian masuk pukul 19.00 WITA. Yang kedelapan, pengumuman. A1, menyaksikan iman. Pada hari Minggu tanggal 3 September tahun 2023 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar SIDI tahun pelajaran 2022-2023. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan yang pertama, ujian tulisan hari Sabtu 12 Agustus tahun 2023 pukul 15.00 WITA. Yang kedua, ujian lisan hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 pukul 15.00 disaksikan oleh orang tua. Yang keempat, retreat hari Sabtu dan Minggu tanggal 26 dan 27 Agustus tahun 2023. Nomor 4, geladi resip hari Sabtu tanggal 2 September tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. A2, acara perayaan HUT kemerdekaan RI ke-78. Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023 yang adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Gereja HKBP Makassar akan mensyukurinya dengan melaksanakan upacara pengibaran bendera yang akan diikuti oleh seluruh jemaat. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan bagi anak-anak jemaat yang berprestasi, kegiatan olahraga dan acara hiburan.
Upacara dimulai pukul 10.30 WITA. Diharapkan kepada peserta upacara 15 menit sebelum dimulai sudah berada di lapangan upacara, berpakaian nuansa merah dan putih dan memakai ulos. Tempat upacara di Sopo Talenta. A3. Tok-tok ripe perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. Sesuai hasil sermon Parhalado tanggal 21 Juli tahun 2023, hal dana untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bahasa Batak sampai saat ini belum semua jemaat memberikan kewajibannya atau tok-tok ripe. Oleh karena itu, dengan ini dihimbau kepada jemaat kiranya dapat memberikan tok-tok ripe untuk perbaikan atap dan plafon gereja Bolon tersebut. Adapun tok-tok ripe yang disepakati Parhalado adalah minimal Rp500.000 per keluarga. A4. Janji imam untuk lahan parkir gereja. Berhubung janji imam untuk lahan parkir gereja masih ada yang belum melunasi atau kredit, dengan ini dimohon kepada jemaat yang saat ini belum melunasi janji imam tersebut agar segera melunasinya. Berhubung sertifikat lahan parkir sudah mau selesai dan gereja harus melunasi ke pemilik lahan parkir. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. A5. Pelantikan panitia pos pelayanan Goa. Pada hari ini, Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023, pelantikan panitia pos pelayanan Goa. Adapun panitia yang akan dilantik adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. A6. Jadwal dan kegiatan tahun profesionalisme. Yang pertama, Sabtu tanggal 2 September tahun 2023, pembinaan NHKBP. Yang kedua, Sabtu tanggal 2 September tahun 2023, seminar keluarga atau pasutri. Yang ketiga, Sabtu 16 September tahun 2023, kegiatan diakonia yang pertama donor darah, 2 jalan santai dan senam bersama, nomor 3 pemeriksaan kesehatan. Yang keempat, Kamis tanggal 28 September tahun 2023, motivasi untuk peningkatan pelayanan. 1. Perlombaan KOR antar wilayah dan pemilihan dirjen terbaik. Yang kedua, perlombaan vokal solo antar wilayah. Yang kelima, Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023, Pesta Huria dirangkaikan dengan Pak Heheon Ama dan Pak Puan. Ayat ketujuh, siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswa yang sudah menyerahkan nilai amplop atau IP dapat kita lihat yang ada di warta kita masing-masing. Yang kesembilan, keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta untuk kita minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 302 ayat yang pertama dan seterusnya, sekaligus kita menyerahkan persembahan.
dan muliakanlah nama-Mu ya Bapa, atas segala kasih, rahmat dan penyertaan-Mu yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami patut mensyukuri dan menaikkan pujian kami ya Tuhan kehadiran-Mu. Dan pada hari Minggu yang berbahagia ini ya Tuhan, di tempat ini kami datang berkumpul dan bersekutu dengan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami ya Tuhan dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu yang ke-10 setelah Trinitatis terambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-5. Kejadian 39 dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-5. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bercerita tentang Yusuf, kita dapat melihat berbagai peristiwa yang dia jalani di dalam kehidupannya. Kita bisa melihat dia adalah orang yang tetap teguh di dalam karakternya, sekalipun banyak hal-hal yang ia lewati dalam pengkhianatan, dalam pencobaan, bahkan juga ketika dia menjadi seorang yang diperjualbelikan oleh saudara-saudaranya akibat karena kecemburuan atau iri hati yang ada pada saudaranya. Dan hal inilah bisa kita lihat bahwa seseorang dapat kehilangan harta benda, dapat kehilangan orang-orang yang dikasihinya, dapat kehilangan berbagai hal apa yang dimilikinya, tetapi janganlah kehilangan akan karakter yang ada pada dirinya. Karena hal itu adalah tolak ukur menentukan siapa kita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah yang ada, yang bisa kita pelajari dari Yusuf dalam nats khotbah yang kita dengarkan pada hari Minggu ini. Kenapa? Kalau kita bisa melihat Yusuf adalah anak yang ke-11 daripada Yakub. Dia terlahir dari seorang istri yang amat dikasihi oleh Yusuf, yakni Rahel. Waktu Yusuf itu lahir, usia daripada Yakub itu sudah berusia 91 tahun. Berarti dia sudah cukup tua ketika dia menantikan seorang anak daripada Rahel istrinya. Dan waktu mendapatkan Rahel ini juga tidak langsung didapatkan Yakub, karena itu adalah sebuah teknik yang diberikan oleh pamannya Laban. Bahkan istri yang pertama, ada 3 istri yang sebelumnya, bahkan untuk memiliki Rahel ini penuh dengan perjuangan. Maka kita bisa melihat bagaimana begitu cintanya hati daripada Yakub kepada anaknya ini, Yusuf, anaknya yang ke-11 ini. Kalau anak Yakub kita jelas tahu ya, dia 13, satu perempuan yang bernama Dina. Nah, hal ini memang adalah tidak adil kita bisa melihat. Tapi ya itulah kehidupan di tengah-tengah dunia. Ada saja hal-hal yang kita lihat seseorang bisa menumpahkan kasih sayangnya yang lebih kepada seseorang daripada yang lainnya. Dan hal ini membuat kegusaran hati daripada saudara-saudara Yusuf. Karena apa? Begitu besar kasih
kasih sayang daripada Yakub yang ia berikan kepada Yusuf ini. Bahkan yang menjadi puncak kecemburuan iri hati daripada saudara-saudaranya ini, ketika Yusuf menceritakan sebuah mimpinya. Ia dikenal sebagai orang sejak kecilnya dapat menafsirkan mimpi. Dia bermimpi dan mengatakan bahwa ada di dalam mimpinya ini yang menerangkan bahwa abang-abangnya dan seluruh saudara-saudaranya, bapak dan ibunya akan sujud menyembah dia. Itu bisa digambarkan dari seberkas gandum. Ada gandum yang berdiri tegak dan gandum yang lainnya sujud kepada gandum satu. Dan itu dia mengartikan itu bahwa itu adalah posisi daripada Yusuf sendiri. Dan hal itu membuat kegeraman daripada hati saudara-saudaranya yang lain. Maka inilah yang bisa kita lihat sebenarnya kepolosan daripada Yusuf ini. Dia tidak menyadari bahwa keberadaannya yang begitu disayangi oleh bapaknya Yakub, dan ketika dia mengartikan sebuah mimpi kepada saudara-saudaranya, dia tidak melihat itu menjadi bumerang terhadap saudaranya yang menumbuhkan iri hati kecemburuan kepada dia. Dia pada saat itu berumur 17 tahun. Dia tidak ada kesensitifan hatinya melihat keadaan itu. Maka ketika ayahnya mengatakan kepada Yusuf, "Yusuf, lihatlah saudara-saudaramu, carilah dia ke padang dan suruhlah mereka pulang." Nah, Yusuf melakukan itu. Tapi ketika saudaranya melihat, bahkan yang paling besar yang bernama Ruben mengatakan, lihat si tukang itu di sana, yang merupakan anak kesayangan daripada bapak kita Yakub. Dia sedang memakai jubah yang begitu indah yang memang dibuatkan oleh ayahnya Yakub. Lihatlah, dia sudah datang. Maka mereka berencana untuk membunuh Yusuf pada saat itu. Dan mereka memasukkannya ke dalam sumur tua yang tidak ada lagi airnya. Dan mengatakan, kita sembelih saja domba, kita buat itu darahnya kepada jubah yang maha indah yang dipakaikan oleh adik kita ini Yusuf. Kita katakan kepada bapak kita, dia sudah mati dimakan oleh binatang buas. Tapi pada saat itu Ruben mengatakan, oh jangan, kita juallah dia. Waktu itu mereka berjumpa dengan seorang Midian, orang Ismail. Mereka menjual Yusuf ini seharga 20 perak. Dan hal inilah bisa kita lihat yang menghantarkan kita mengapa Yusuf itu boleh berada di rumah Potifar yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Bayangkan, diperjualbelikan dia dari saudara-saudaranya yang memiliki hubungan darah. Hal ini bisa kita lihat bagaimana amarah, kebencian, iri hati yang meluap terhadap saudara-saudaranya ini menimbulkan ketertutupan kasih di dalam hati dan pikirannya. Ini menjadi hal yang begitu menyedihkan bagi kehidupan Yusuf, yang di usia mudanya dia menjadi orang yang diperjualbelikan dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Dia berpindah dari tangan orang Ismail kepada tangan orang yang bernama Potifar, yang merupakan orang yang bekerja di istana Firaun. Hal inilah yang bisa kita lihat perasaan daripada saudara-saudaranya yang ini, yang sudah ditumbuhi dengan iri hati dan kecemburuan, akan menghalalkan segala cara untuk melakukan ataupun membuat maksud hatinya bisa terpenuhi. Itu makanya kita di dalam kehidupan kita, ketika amarah kita tidak bisa kita redam, iri hati kita tidak bisa kita kelola, iblis akan memakai itu untuk menjadi caranya untuk melakukan tindak kejahatan yang tidak benar di hadapan Allah. Dan itu mereka lakukan kepada adiknya sendiri, yakni Yusuf. Inilah hal yang begitu menyedihkan di dalam kehidupan daripada Yusuf. Tetapi ada hal yang bisa kita lihat dari kehidupan Yusuf ini yang menjadi pembelajaran yang penting bagi kita. Sebagaimana dia mengalami pengkhianatan, dia dijual bahkan disakiti oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf menjadi seorang sosok yang menunjukkan jati dirinya yang tidak pernah berubah. Dan hal itulah kita bisa melihat bahwa karakternya itu tidak berubah. Sekalipun dulu posisinya adalah anak kesayangan daripada bapaknya, tetapi dia sudah berubah menjadi seorang budak yang diperjualbelikan, yang dia adalah kepemilikan dan tuannya berkuasa, entah apapun dilakukan kepada budak ini terserah. Sudah berganti statusnya. Tetapi kalau kita melihat perjalanan daripada Yusuf, dia tetap menjadi orang yang dapat dipercaya. Dia dapat menjadi orang yang tetap setia terhadap tuannya.
Bahkan dia dapat menunjukkan kualitas imannya sebagai penyembah Allah kepada orang-orang yang tidak seagama dan sebangsa dengan dia. Dan melalui dialah terlaksana akan rencana Allah untuk menjadikan dia menjadi berkat ketika dia dapat menafikan mimpi daripada Fir'aun yang pada saat itu akan terjadi malah kelaparan yang bertahun-tahun. Karena dia bisa menafsirkan mimpi daripada seorang Raja Fir'aun. Dan hal inilah bisa kita lihat ketika Nats ini mengatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Dan di ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa dia bisa disertai oleh Allah? Karena bisa kita lihat di sini, dia adalah orang yang tersakiti, yang mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan. Tetapi dia adalah orang yang tetap ikhlas dan tulus menjalani kehidupannya yang pahit. Karena apa? Setiap orang yang mengalami ketidakadilan di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan akan memelihara dan memperjuangkan kehidupannya. Itu yang harus kita lihat. Belas kasih Tuhan terhadap Yusuf di tengah-tengah kecaman, kejahatan, ketidakadilan yang ia rasakan, Tuhan bisa berperkara dan melepaskan dia daripada kesulitan. Dan hal ini kita bisa juga melihat bahwa ketika Yusuf bisa di dalam hatinya menumbuhkan amarah yang meluap-luap, dia bisa saja merencanakan kejahatan terhadap saudara-saudaranya, artinya membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa saja. Apalagi kalau kita baca setelah pasal ini, dia bisa menjadi seorang raja, kepercayaan seorang raja Fir'aun. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dan hal itulah menjadi sebuah perenungan yang berharga kepada kita. Bagaimana jika kita membalaskan kejahatan terhadap orang yang melakukan kejahatan kepada kita? Bukankah kita sama dengan orang yang melakukan itu? Berarti seperti kita adalah orang-orang Kristen yang memiliki dan belajar seperti pendirian daripada karakter daripada Yesus. Hendaklah kita mempercayai ketidakadilan kita, menerima hal yang tidak semena-mena di dalam kehidupan kita, menyerahkannya kepada Tuhan sambil memperjuangkan di tengah-tengah kehidupan kita, tidak membalaskannya dengan kejahatan. Tetapi bagaimana kita melihat Allah akan bekerja, Allah akan menunjukkan jalannya dan memelihara setiap orang yang menerima ketidakadilan di tengah-tengah hidupnya. Dan itulah yang bisa kita lihat ketika dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan, orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Berarti yang bisa kita lihat di sini, Yusuf sekalipun dia adalah memiliki, sudah berubah statusnya dari seorang anak yang diagungkan, dimanjakan, tetapi dia tidak pakai tolak ukur itu terhadap situasi yang baru ketika dia menjadi seorang budak. Dia tetap menunjukkan identitasnya, dia tetap menunjukkan karakternya. Itu mengapa tadi di sebelumnya saya katakan orang bisa kehilangan harta, orang bisa kehilangan sanak saudara, orang bisa kehilangan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, tetapi jangan kehilangan jati diri ataupun karakter kita. Itulah yang dimiliki oleh Yusuf. Ketika berubah statusnya menjadi seorang budak, dia tetap melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Tuhan menyertai dia. Dia adalah orang yang tulus dan ikhlas sekalipun tersakiti. Dan lihatlah apa upah yang ia terima. Apapun yang ia kerjakan berhasil. Dan hal ini menjadi kesukaan bagi tuannya Potifar. Potifar yang merupakan seorang pengawal raja di istana Fir'aun. Dan hal ini juga ketika dia bisa melihat, seorang tuannya ini melihat bahwa attitude daripada Yusuf itu baik, maka hal yang luar biasa lagi, jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia diberikan sebuah kepercayaan yang besar. Tidak ada di dalam sejarah perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, seorang budak dipercayakan sebagai penata layanan untuk mengaradoti semua harta daripada tuannya. Tidak ada. Hanya di budak itu biasanya di dalam kekaisaran Romawi kuno digunakan sebagai alat ataupun barang, bahkan disamakan seperti binatang. Dia harus dapat membuat keuntungan kepada tuannya. Kalau dia dalam keadaan sakit ataupun tidak bisa lagi memberikan kontribusi terhadap tuannya, dia bisa dijual lagi.
apapun bisa dilakukan oleh tuannya terhadap budak ini. Tetapi kita lihatlah Yusuf ini ketika dia menyandang sebuah status budak, dia menunjukkan dedikasinya, dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Ini adalah hal yang menarik di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah zaman sekarang. Kepercayaan itu amat dibutuhkan. Ada orang yang memiliki sumber daya manusia yang lebih mapan mumpuni, tetapi kalau dia tidak bisa dipercaya, bisa saja dia tidak berhasil. Kepercayaan adalah sebuah tolak ukur yang harus dimiliki seseorang. Maka kalau kita bisa melihat Yusuf ini, haposan ibana di Naoti, haposan maibana di Nabalga, dia boleh mempertanggungjawabkan kepercayaannya yang kecil pertama sekali ketika dia boleh tinggal di tengah-tengah rumah tuannya Potifar, dan dia melihat bahwa Yusuf dapat melakukan itu dengan baik, maka tuannya memberikan sebuah perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Bukankah itu berangkat dari sebuah kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Maka perlu ini menjadi sebuah perenungan yang berharga bagi kita. Ada kalanya kita harus menunjukkan identitas kita, attitude kita, karakter kita di tengah-tengah tanggung jawab kita. Untuk apresiasinya itu, percayalah itu akan mengikut. Sering sekali di tengah-tengah kita sebagai bangsa Indonesia ini lebih dulu diupah daripada bekerja. Tapi yang lebih baik di era digital, teknologi yang maju ini, diperlukan kita sekarang skill kita, tanggung jawab dan kepercayaan kita. Ingatlah, semua apresiasi itu akan berjalan seiring ketika kita melakukan itu pertama sekali. Dan itu juga merupakan karakter daripada orang Kristen, bekerja dengan sungguh dan ketekunan kita. Dan hal-hal lain akan datang mengapresiasi apa yang kita lakukan. Kepercayaan ini juga perlu kita tunjukkan. Sering sekali kepercayaan yang diberikan kepada kita dalam setiap tanggung jawab kita, baik di tengah-tengah sekolah, perkuliahan, pekerjaan, rumah tangga, kita menyia-nyiakan itu. Dan ingatlah sekali kita melukai kepercayaan daripada orang-orang yang mempercayai kita, bisa saja dia tidak akan mempercayai kita lagi. Sekali lanjut ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Kepercayaan itu perlu dipupuk, kepercayaan itu perlu dibina. Bagaimana kita menunjukkan identitas kita? Bukankah Yusuf ini seorang budak? Budak. Lihat tadi sejarahnya, budak itu tidak diperhitungkan, hanya tenaganya saja. Mau dibunuh oleh tuannya bisa saja, karena dia sudah dibeli. Tapi lihatlah, ketika Yusuf menunjukkan jati dirinya, dia menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya, dan tanggung jawabnya, menghargai Potifar sebagai tuannya. Maka Tuhan yang melihat itu adalah hal yang baik. Dan kemudian dia mengatakan bahwa silakanlah dia dapat melayani Potifar dan seluruh isi rumahnya dan harta bendanya. Ini adalah sejarah yang luar biasa. Seorang budak boleh diberikan kepercayaan yang luar biasa. Berarti Potifar yang kita kenal di sini adalah Potifar yang kaya raya, yang memiliki harta benda yang berlipat ganda. Dan itu dimiliki oleh, dan itu akhirnya diberikan kepada Yusuf. Dan yang bisa kita lihat lagi, amat inang remaja Nakoso Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kita terhadap pemeliharaan Tuhan, providensia Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa merasakan bahwa Allah itu bekerja di dalam hidup kita ketika ada pergumulan, ketika ada tantangan di dalam kehidupan kita. Tapi jangan sangka Allah ketika kita percaya bahwa Allah memelihara kita, dia akan melepaskan kita dari pergumulan itu seketika. Tidak. Cara kerja Tuhan selalu unik dan tidak bisa terselangi oleh manusia. Bisa saja di dalam pergumulan, kesulitan yang kita rasakan, Tuhan ingin melihat kesungguhan hati kita dan ketergantungan kita kepada Dia. Berarti kita ingatlah, amang inang, jika kita percaya kepada Tuhan, mempercayai Dia, jangan artinya ya kalau udah percaya ya langsunglah Tuhan ambillah masalah ini, tidak. Tapi ada kalanya itu adalah mematangkan iman kita, menguji kita, dan melihat bagaimana kesungguhan kita untuk percaya kepada Tuhan. Dan ingatlah hal yang luar biasa yang bisa kita lihat dari bagaimana Allah menyertai Yusuf ini dan melakukan perkara yang besar bagi dia. Segala apa yang dia lakukan berhasil.
Ini bisa kita lihat, sekalipun Yusuf jauh dari saudara-saudaranya, jauh dari ayahnya yang pada saat itu sangat merindukan dia, yang sangat berduka karena dikatakan dia mati. Tapi Yusuf tidak pernah terpisah dari kasih Allah. Tak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 39. Kalau sekarang kita dalam banyak perkara, banyak kesulitan, masalah dan lain sebagainya, masalah itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu akan tetap bersama-sama dengan kita. Tapi diperlukan bagi kita ketekunan, kesabaran, keyakinan kepada Tuhan akan pemeliharaannya yang tetap di dalam kehidupan kita. Dan hal yang luar biasa yang kita lihat lagi di dalam nats ini, ketika dikatakan di dalam topik ini menjadi berkat di dalam Tuhan, itu terambil di ayat 5. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah, baik yang ada di ladang. Hal ini menarik bagi kita. Berarti kita diarahkan untuk menjadi berkat di dalam Tuhan, belajar seperti Yusuf. Dalam situasi kondisi yang sesulit apapun, dia tetap menjadi berkat. Apa kondisinya, beban hidupnya tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan dia menjadi orang yang berbeda di tengah-tengah kehidupan. Bapak Ibu sekalian, remaja Apostol Gulung yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingat khotbah minggu lalu? Tentang apa? Ada yang masih mengingat? Dari antara kita, ayo. Ada? Tentang apa minggu yang lalu? Lupa, masih seminggu ya. Tentang apa minggu yang lalu? Ada yang mengingat awak ingat remaja nomor 10? 5 roti? Harus diingat ya, masih seminggu ya. Iya, 5 roti dan 2 ikan. Siapa yang membawa itu? Di kitab Matius memang waktu khotbah kita yang lalu tidak disebutkan siapa yang membawa itu. Di kitab Yohanes disebutkan siapa yang membawa itu. Anak-anak. Seorang anak. Dia mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Diserahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati itu. Dan orang kepenuhan. Orang bisa makan pada saat itu 5.000. Sisanya 12 keranjang. 5.000 itu masih laki-laki. Yang bisa kita lihat di dalam topik minggu ini dikatakan menjadi berkat di dalam Tuhan. Kita harus melihat itu ketersediaan, bahkan keterpanggilan daripada seorang anak ini. Bukankah 5 roti dan 2 ikan itu adalah hal yang kecil, yang artinya tidak bisa memenuhi orang yang makan ribuan itu? Ya, tidak cukup itu. Tapi lihat dia datang membawanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati itu dan membuka perkara yang besar, sehingga orang bisa kepenuhan bergembira memakan dari 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 keranjang. Yang hendak membuka pemikiran kita, bawalah segala kekuranganmu, apa yang ada padamu kepada Tuhan. Katakan agar Tuhan memberkati itu dan kau bisa menjadi berkat. Kehidupan kita sekarang di tengah-tengah dunia ini, bahkan ketika Tuhan menempa kita sebagai manusia yang memiliki harkat yang lebih tinggi dari ciptaannya yang lainnya, kita dianugerahi sumber daya manusia yang luar biasa. Kita dianugerahi mungkin pada saat ini Bapak Ibu sekalian, sebelum remaja, diberkahi dengan sumber daya manusia yang lebih mumpuni, kepintaran dan lain sebagainya, baik juga dalam harta benda, talenta dan lain sebagainya. Lihatlah itu dan persembahkanlah kepada Tuhan. Kita bisa melihat itu seperti tidak layak, tidak bisa digunakan, tetapi Tuhan akan bisa melipat gandakan itu untuk menjadi berkat di tengah-tengah sekeliling kita. Karena disitulah keterpanggilan kita dan bukti kita sebagai orang-orang Kristen. Tidak ada orang Kristen kalau dia tidak menjadi orang yang pemurah, menjadi orang yang berbelas kasih. Kalau dia tidak melakukan itu, dia bukan Kristen. Maka di sini kita bisa melihat ketika dikatakan menjadi berkat bagi sekeliling kita, menjadi berkat di dalam Tuhan. Ingatlah kehadiran Yusuf di dalam nats ini. Dia segala pergumulan yang ada di dalam kehidupannya, segala tantangan, kesakitan yang ia rasakan, itu tidak menghalangi dia untuk melakukan
mandele, putus asa, merajuk, gak mau lagi melakukan ini dan lain sebagainya. Jangan itu menjadi sebuah penghalang di dalam kehidupan kita. Bisa jadi kita menjadi orang yang sekarang adalah orang yang kesulitan karena kehidupan yang kita rasakan, tantangan pergumulan yang kita hadapi, bahkan juga di dalam pekerjaan yang kita jalani pada saat ini, segala kesibukan kita. Tapi ingatlah, itu jangan menjadi penghalang bagi kita. Situasi bisa beragam, siklus kehidupan di dalam kehidupan kita ini bisa kita jalani. Tetapi ingatlah, kehadiran kita harus menjadi pembawa berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Yusuf hadir di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Allah. Maka bagaimana dengan kita? Bila kita terpanggil menjadi orang-orang Kristen yang hidup di tengah kemajemukan, di tengah-tengah bangsa kita ini, hadirkanlah kerajaan Allah melalui gaya hidup kita yang baik. Kita bisa memiliki ilmu yang tinggi, tetapi adab itu penting. Kita bisa memiliki hal-hal yang luar biasa, pencapaian kita baik di karir, harta, kedudukan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai orang-orang Kristen. Itulah Yusuf. Yusuf bukan hanya pada saat ini, kalau kita baca, istri Potifar menjebak dia, tapi dia tetap katakan tidak. Kalau kita baca ya, dia tidak dijebak, tapi dia tetap mengatakan tidak, saya tidak akan mengkhianati Tuhan saya Potifar. Akhirnya dia difitnah, dipenjarakan lagi dia pada saat itu. Waktu di penjara, waktu itu orang-orang juru minum juga mengkhianati dia pada saat itu. Banyak sekali kisah hidup yang dirasakan oleh Yusuf. Tapi lihat, jalan Tuhan selalu memberkati orang yang setia, orang yang berkarakter di dalam Kristus. Akhirnya dia bisa menjadi seorang raja nomor 2 kepercayaan di tanah Mesir. Bahkan dia bisa menyelamatkan kelaparan pada saat itu. Datang saudara-saudaranya tidak melihat bahwa adiknya itu adalah seorang raja. Itulah Yusuf yang pernah mereka jual. Tetapi Yusuf tidak pernah membalaskan kejahatan. Dia malah mengampuni saudara-saudaranya. Dia menangis melihat saudaranya yang pada saat itu ingin mencari gandum, karena di Israel sudah banyak terjadi kelaparan yang amat sangat. Mereka harus mencari makanan ke Mesir yang pada saat itu sudah swasembada pangan. Tapi lihatlah, Yusuf tidak menunjukkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia malah mengampuni. Pengampunan itu juga adalah sebuah berkat. Identitas kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan muluk-muluk, oh tuh berkat itu harus berbagi. Ini tidak hanya itu. Kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa menunjukkan identitas kita yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Itu juga menjadi berkat. Ingatlah, kita harus melihat dari kepribadian kita orang terberkati. Itu yang harus kita tunjukkan pertama sekalinya. Barulah kalau ada Tuhan berkati bagi kita, dan kepintaran, harta, apa yang lain, baru itu. Pertama diri kita dulu, karakter itu. Karena apa? Orang-orang yang berbuat baik selalu dirindukan. Orang-orang yang selalu menyatakan kedamaian di tengah-tengah kehidupannya selalu dirindukan. Coba kalau contohnya ada seseorang yang selalu membuat hal-hal yang memperkeruh suasana, kalau datang dia udah datang dia, apalagi dia tukang cerita menjadi-jadikan orang, aduh kita pusing lihatnya begitu. Tapi kalau contohnya dia datang yang kita kenal karakternya baik, ramah, dia berpendirian, wah datang kita terberkati, kalau nggak ada dia nggak ramai gitu ya. Nah, hal itu harus ada di dalam hidup kita, terlebih di tengah-tengah zaman yang sudah semakin maju ini. Mari belajar Amang Inang remaja dan aku sebelum menjadi Yusuf masa kini yang dapat dipercaya, yang memiliki karakter yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Dan mari kita juga memperlihatkan diri kita sebagai orang-orang Kristen yang dapat berbuah di tengah-tengah hidup kita untuk memperkenalkan Yesus, bukan menarik mereka menjadi seagama, sekepercayaan dengan kita.